semua metode kontrasepsi tidak ada yang bebas efek samping. Semua punya efek samping. Halo kawan bercerita, kali ini kita akan membahas tentang KB dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia pada tanggal 26 September 2025. Dan sepenting apakah KB itu? Jadi, selamat datang di Bacarita, Bangga Kencana, punya cerita. Jadi kawan bercerita, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, pegiat media sosial sekaligus merupakan ketua tim kerja keluarga berencana dan kesehatan reproduksi Kemenduk Bangga, perwakilan BKKBN Provinsi NTT. Selamat datang Ibu. Terima kasih Pak Eki. Terima kasih Ibu sudah mau hadir di sela-sela kesibukan Ibu pada saat ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik dan semangat. Sebelum masuk ke dalam topik utama Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Ibu adalah salah satu konten kreator yang ada di NTT. Kira-kira topik apa dalam konten-konten itu Ibu? Oke, kok Pak tahu ya? Lihat-lihat juga di media Ibu. Oke baik, terima kasih Pak Eki. Jadi sebenarnya saya kurang pede sih disebut sebagai konten kreator, tapi memang betul saya fokus di channel YouTube saya dan ada kalanya sedikit lah di TikTok, di Instagram. Saya berbagi informasi terkait keluarga berencana, tentu termasuk di dalamnya kontrasepsi dan juga terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Oke. Wah, ini berarti saya yakin bahwa Ibu pasti ada latar belakang berkaitan dengan KB. Nah, yang menariknya Ibu, kenapa harus KB Ibu? Kenapa harus KB? Ya, kenapa tidak yang lain-lainnya? Oke, baik. Kenapa KB? Mungkin karena saya punya basic sebagai seorang bidan dan kemudian saya merasa atau saya berpikir bahwa kita perlu banyak memberikan informasi tentang KB, tentang keluarga berencana, karena kita punya misi yang sama bahwa diharapkan kalau banyak informasi, masyarakat teredukasi, maka masyarakat akan memiliki kesadaran dan memilih kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan. Wah, mengedepankan edukasi ya Ibu. Ya, betul sekali. Ibu, ini di tanggal 26 September yang akan datang Ibu, kita akan peringati Hari Kontrasepsi Sedunia. Apa yang kira-kira Ibu ingin capai itu? Sebagai bukan konten kreator ya Bu, tapi sebagai ketua tim KBKR ini. Baik, betul sekali Pak Iki. Nanti di tanggal 26 September itu kita akan memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia. Nah, Hari Kontrasepsi Sedunia ini sebenarnya bertujuan untuk semakin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai hal terkait dengan kontrasepsi. Mulai dari jenis-jenisnya, kemudian bagaimana memilih metode kontrasepsi yang tepat dan memberi kesadaran kepada masyarakat terutama pasangan muda untuk memilih metode kontrasepsi sebagai salah satu cara untuk mengatur jarak kelahiran dan untuk membangun keluarga. Dan tentu sebagai ketua tim harapannya saya sama dengan tujuan dari kontrasepsi ini. Masyarakat lebih teredukasi dan kemudian menentukan pilihan yang sesuai dengan kondisi kesehatan ya, dan akhirnya semakin banyaklah masyarakat menggunakan metode kontrasepsi dan akhirnya tujuan daripada keluarga berencana sebenarnya adalah untuk membentuk keluarga berkualitas, akhirnya bisa terwujud. Berarti dengan satu tujuan yang mulia ya itu. Nah, tadi Ibu sempat katakan bahwa ada metode kontrasepsi. Nah, itu kira-kira metode kontrasepsi apa dan apa yang direkomendasikan untuk Pak? Rekomendasikan. Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kalau kita ditanyakan metode kontrasepsi itu apa saja, jadi kita bagi dua, Pak Iki. Secara garis besar kita bagi dua supaya lebih mudahnya, lebih sederhananya. Jadi ada yang menggunakan hormonal, jenis yang menggunakan hormonal, ada yang tidak menggunakan hormonal. Nah, kalau yang non hormonal dulu saja ya. Dan non hormonal itu apa atau tidak menggunakan hormonal? Itu yang pertama adalah jenis metode amenorrhea laktasi. Jadi
menggunakan metode menyusui eksklusif untuk mencegah kehamilan. Nah, kemudian ada metode KB alamiah. Kemudian itu bisa menggunakan senggama terputus, kemudian menggunakan kalender, ya. Kemudian ada metode kontrasepsi kondom. Itu yang non hormonal, ya, kondom. Kondom pun juga ada beberapa jenis. Ada yang untuk pria dan untuk wanita. Tapi saat ini BKKBN mendistribusikan yang untuk pria. Kemudian ada metode kontrasepsi IUD. Nah, IUD yang tidak pakai hormonal. Kemudian metode kontrasepsi vasektomi. Kemudian tubektomi itu masuk dalam golongan yang non hormonal. Kemudian ada lagi yang hormonal. Nah, hormonal ini kita bagi lagi, ada yang mengandung hormon yang kombinasi, jadi ada 2 jenis, yaitu hormon progesteron dan estrogen. Nah, itu ada jenis-jenisnya. Ada yang pil, kemudian pil yang kombinasi, ada yang suntikan yang kombinasi. Nah, kemudian ada juga yang hormonal yang hanya mengandung 1 hormon, yaitu progestin. Nah, itu ada yang namanya suntikan. Biasa kita kenal dengan suntikan 3 bulanan. Nah, itu hormonnya cuma 1, progestin. Lalu ada yang pil juga, Pak Eki. Nah, itu yang untuk menyusui. Jadi aman diminum oleh ibu yang menyusui. Ya. Kemudian ada yang implan. Implan itu mengandung hormon progestin dan itu biasa kita kenal dengan susu. Dan ada lagi jenis hormon jenis KB IUD. IUD tadi kan sudah ada di yang non hormonal. Ada juga IUD yang mengandung hormonal. Itu yang pertanyaan pertama tadi, ya. Yang kedua, mana yang paling direkomendasikan? Nah, kalau ditanya seperti itu, maka jawaban saya semua direkomendasikan. Tergantung kondisi kesehatan, kebutuhannya. Jadi misalnya kebutuhannya, oh saya mau menunda kehamilan, saya mau mengatur jarak kelahiran, atau saya mau mengakhiri kehamilan. Berarti dari masing-masing Iya, alat kontrasepsi fase itu itu. ada fase-fase yang Iya, sebagai bisa contoh, dipakai, ya. kalau mau mengatur jarak kelahiran, anak baru 1 nih, Pak Eki. Mau anak, saya mau punya anak kedua tapi nanti dululah 3 tahun 3 lagi. tahun lagi, berarti ada alat Metode kontrasepsi apa yang sesuai? Oke. Nah, itu yang sesuai berarti yang metode kontrasepsi jangka panjang. Panjang MKJP. Iya, tapi kalau misalnya saya sekarang menikah tapi usia saya belum mau punya anak. Saya masih sekolah, masih kuliah atau belum siap untuk punya anak, tapi sudah menikah, berarti kita menunda. Menunda. Itu pilihannya lain lagi. Seperti itu. Nah, dari penjelasan semua metode kontrasepsi dan ternyata saya baru tahu nih, Ya. ternyata semua alat kontrasepsi dengan metode yang ada juga masih banyak variasi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, untuk kawan bacarita sekalian, dari penjelasan tadi tuh Ibu, yang ingin kira-kira ada nggak efek sampingnya Ibu dari masing-masing alat kontrasepsi? Nah, ini di channel YouTube saya paling banyak ditanyakan. Ini paling ramai efek samping. Nah, ya, karena memang masyarakat perlu edukasi hal-hal seperti ini, Ibu. Ya. Nah, kalau efek samping, semua metode kontrasepsi tidak ada yang bebas efek samping. Semua punya efek samping. Semua masing-masing memiliki efek samping. Semua masing-masing dengan keterbatasan dan keunggulan. Tetapi tidak perlu khawatir karena nanti akan dibantu oleh provider atau bidan dokter yang sebelum Anda akhirnya sudah memutuskan, kemudian sebelum dilakukan pelayanan nanti akan dilakukan pemeriksaan dulu. Mana nih yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan akhirnya bisa meminimalisir efek samping. Wah, ini berarti satu harapan yang besar untuk kita terus mengkayakan Ibu, ya, mengedukasikan kepada masyarakat terkait dengan metode apa dan efek sampingnya. Tapi saya rasa untuk tidak semua orang, tidak semua untuk misalnya si A efek sampingnya ini, si B nanti efek sampingnya sama, tidak. Tergantung masing-masing orang responnya berbeda. Tadi Ibu dalam penjelasannya Ibu Umo itu saya berpikir bahwa ternyata tidak semudah itu untuk mau mengikuti KB harus diperiksa dulu. Nah ini yang berasa gampangnya diperiksa dulu. Nah, menjadi tantangan ini apakah nanti di saat melakukan pemeriksaan ada tahapan-tahapan yang harus dilewati, mungkin bisa diceritakan. Sebelum dilakukan pemasangan tentu dilakukan yang pertama tahap-tahapnya biasanya dikasih edukasi dulu di KIE.
dibentangkan semua jenis istilahnya kafetaria. Ini loh ada metode kontrasepsi ini. Dan masing-masing dijelaskan. Dijelaskan dulu ini keterbatasan, ini keunggulannya apa, ini keterbatasannya. Kemudian dikerucut lagi. Sekarang Bapak dan Ibu mau KB ini tujuannya untuk apa? Mau menunda, mengatur jarak atau stop sudah. Nanti kemudian lagi, oh cocoknya yang ini. Kalau cocok yang ini, dijelaskan lagi ulang. Oh ini keterbatasan, ini keunggulannya. Setelah sudah pilih, lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini pun ada 2 jenis. Pertama anamnese, istilahnya tanya jawab. Apakah ada riwayat penyakit ini, kemudian dilakukan pemeriksaan. Nah setelah lakukan pemeriksaan, oh ternyata hasil pemeriksaannya ibu bagus, kondisi kesehatan reproduksinya bagus, tensinya normal, tadi pilihannya IUD cocok. Nah, baru kemudian dilakukan pelayanan. Setelah pelayanan pun masih diberikan KIE lagi, komunikasi, informasi, edukasi. Setelah melakukan pelayanan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Dan apabila terjadi keluhan, segera datang kembali kepada fasilitas pelayanan kesehatan untuk di atas. Oke. Tadi Ibu sempat sampaikan juga itu. Ada pasangan yang ikut untuk bersama-sama dengan Ibu harus mendampingi. Iya, mendampingi. Oke, Ibu ya. Berarti itu harus meyakinkan 2 pasangan. Iya, betul sekali. Jadi harus sepasang karena keluarga berencana ini sasarannya pasangan usia subur. Pasangan berarti dengan pasangan dong. Berarti clear ya. Ya. Bapak kawan baca cerita sekalian, kita clear bahwa memang metode untuk penggunaan alat KB dan efek sampingnya itu kita sudah dengar secara jelas bahwa semua memiliki efek samping, tetapi ada penanganan khusus yang bisa nanti ditangani oleh provider. Dan harus diingat bahwa tidak semuanya mengalami efek samping. Oke, tidak semua. Tergantung kondisi tubuh. Oke, tidak semua mengalami efek samping dan tergantung kondisi tubuh dan kesehatan. Ibu, kalau kita bicara di Provinsi NTT nih, Ibu, ini bagaimana antusiasme masyarakat dalam penggunaan KB? Kita kan berpulau-pulau, kabupaten-kabupaten. Mungkin gambaran Ibu. Gambarannya ya. Baik, kalau secara keberhasilan program KB di Provinsi NTT sebenarnya sudah sangat bagus. Ini bisa dilihat dari kita punya total fertility rate, jumlah rata-rata kelahiran anak pada setiap wanita selama masa reproduksinya itu terus menurun setiap tahun. Dari yang sebelumnya punya anak 5, sekarang pelan-pelan sudah 2 lebih gitu. Sudah semakin bagus. Kemudian capaian-capaian penggunaan metode kontrasepsi modernnya juga semakin lama semakin bagus. Artinya kesadaran masyarakat NTT untuk menggunakan metode kontrasepsi itu sudah sangat bagus. Tetapi masih ada tantangannya. Tantangannya di mana dukungan dari keluarga. Kemudian mitos-mitos itu juga. Kemudian satu lagi tapi pemilihan metode kontrasepsinya terkadang kalau seseorang nih misalnya kadang-kadang dia sudah cocok, dia merasa sudah cocok, misalnya dia bisa pakai KB suntik itu, padahal harusnya dengan dia ingin mengatur jarak kelahiran atau ingin menyudahi supaya tidak hamil lagi, harusnya dia tidak menggunakan yang jangka pendek, dia harusnya menggunakan yang jangka panjang, yaitu implan IUD ataupun pilihan yang kontrasepsi mantap, steril itu tadi ya. Tapi mereka, ibu saya sudah cocok ini pakai suntikan berlama-lama. Sebenarnya tidak masalah sih, tapi kan kurang efisien lah karena dia harus sering ke puskesmasnya dulu ya. Oke. Nah Ibu, itu saja sih tantangannya. Tantangan itu menjadi. Kemudian satu lagi, pemilihan metode kontrasepsi itu tidak dipilih untuk mengatur jarak, tetapi sudah punya anak banyak, baru kemudian pakai kontrasepsi. Jadi ya akhirnya kita punya jumlah kelahiran total fertility rate kita masih cukup tinggi. Oke. Ternyata di NTT ini yang menggunakan kontrasepsi KB itu sudah cukup banyak. Cukup banyak, kesadarannya sudah cukup baik dan tinggi. Nah, yang tadi yang saya menariknya Ibu itu, Ibu
bilang bahwa ada mitos. Iya, Nah, mitos ini yang mungkin beredar di masyarakat dengan budaya yang berbeda-beda di NTT ini yang butuh informasi dan mungkin kita harus bersama-sama untuk mengedukasikan lebih giat. Nah, itu pandangan Ibu bagaimana ini terkait mitos tentang KB? Mitos ini ya, ini menjadi tantangan sih, karena namanya kita berhadapan dengan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang pendidikan, sosial budaya, dan itu tentu banyak kita temuilah mitos seperti misalnya banyak anak banyak rezeki. Nah, iya itu anggapan masalah sosial budaya. Kemudian ada juga yang beranggapan bahwa kalau kita pakai KB nanti rahim jadi kering. Kemudian susah untuk punya anak lagi. Nah, kemudian itu tidak benar. Itu semua tidak benar. Kemudian ada juga yang beranggapan bahwa kalau menggunakan KB kita akan tadi efek samping. Padahal efek samping adalah sesuatu yang wajar dirasakan karena kita ada benda asing. Contoh kalau misalnya kita minum obat yang harusnya obat untuk batuk, efek sampingnya ngantuk. Efek sampingnya ngantuk. Seperti itu. Berarti efek samping ada tapi penanganannya juga ada dan tidak mempengaruhi kondisi kesehatan. Oke, baik Ibu. Ibu, ini kita yang terakhir pertanyaan saya Ibu. Ini mungkin agak sedikit, ini mungkin terkait dengan pelayanan KB untuk di NTT ini Ibu. Yang paling banyak itu alat kontrasepsi apa Ibu? Yang diunggulkan? Yang mungkin diunggulkan. Ya, supaya mungkin kawan bercerita sekalian bisa bilang, oh mungkin di tempat saya, oh ya pakai kontrasepsi ini. Ya. Oke. Yang paling banyak peminatnya maksudnya Pak, yang paling banyak peminatnya kalau kita lihat dari metode kontrasepsi jangka panjang itu yang paling banyak peminatnya adalah implan. Oh, implan ya. Paling banyak peminatnya. Ya. Tidak salah dengar Ibu, itu saya pernah di tahun 2024 BKKBN pernah mendapat penghargaan untuk MKJP metode kontrasepsi jangka panjang ya. Capaian paling tinggi se-Indonesia. Ya, itu kita apresiasi untuk teman-teman di lapangan, juga teman-teman provider, bidan, kemudian dokter yang sudah luar biasa pelayanannya sehingga kita mencapai di tingkat nasional itu kita predikat tertinggi untuk metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, tetapi sayangnya capaian itu tidak berbanding lurus dengan total fertility rate. Jadi tetap banyak jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita. Kenapa? Karena metode kontrasepsi jangka panjang itu dipilih setelah punya banyak anak. Ya. Ini yang menjadi kendala dan perlu kita mengedukasikan bahwa sebelum punya anak, mari kita pilih kontrasepsi yang mantap dan tepat. Jadi sebenarnya pilihan kontrasepsi itu bukan saja untuk mengakhiri kehamilan atau tidak usah hamil lagi, tetapi untuk mengatur jarak yang ideal antara kelahiran kemudian untuk jumlah anak yang ideal. Oke, baik Ibu, sudah tidak terasa kita sudah cukup waktunya di sini. Kita lagi hangat-hangatnya. Lagi hangat. Memang penjelasan Ibu, Ibu Ungu ini sangat menarik buat kita sekalian. Tapi dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia nanti tanggal 26 September 2025 mungkin Ibu bisa memberikan closing statement. Tentang kontrasepsi Oke, baik. Jadi keluarga berencana itu kita memiliki tujuan ya untuk mengatur jarak yang ideal antar kelahiran, jumlah anak yang ideal menuju keluarga yang berkualitas. Nah, merencanakan keluarga ini adalah dengan menggunakan salah satu metode kontrasepsi. Nah, diharapkan Bapak Ibu di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini sedang dilakukan pelayanan KB secara serentak dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia, dan jangan lewatkan kesempatan yang baik ini. Silakan berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat atau yang istilahnya sudah menjadi kepercayaan di mana dokternya atau bidannya, silahkan ke sana untuk dibantu memilih metode kontrasepsi yang sesuai, kemudian dilakukan pelayanan. Kemudian jangan khawatir terkait dengan efek samping karena Bapak ataupun Ibu akan diperiksa lengkap kesehatannya sebelum dilakukan pemasangan. Dan efek samping yang dialami itu
tidak berbahaya. Ini harus diingat, tidak berbahaya dan tidak akan mengganggu kesehatan kita. Dan kalaupun ibu dan bapak misalnya merasa ada keluhan, segera kembali ke pelayanan kesehatan dan nanti akan diberikan pelayanan untuk mengatasi keluhan-keluhan tersebut. Oke. Baik, terima kasih Ibu sekali lagi. Kami juga Sama-sama, sudah Pak Iki. mampir di Bacarita dan Oke. membagikan ilmu-ilmu Siap. dan hal-hal yang tidak diketahui dan kita sudah terbuka Oke. terang menerang pada saat ini untuk kawan Bacarita sekalian. Siap. Baik kawan Bacarita, stay tune di podcast Bacarita karena ada pembahasan menarik lainnya. Sehat selalu kawan Bacarita, kami undur diri. Bacarita, bangga kencana, punya cerita.